Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar? Yes, sudah mendengar, Bro. Jelas ya? Jelas. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa kembali di pertemuan yang kedua. Ini yang belum hadir siapa ya? Sudah hadir semua? Bapak Ismail. Siapa? Bapak Ismail. Oh, Pak Ismail belum datang ya. Tapi kan yang pemakalah hari ini sudah siap semua ya? Insya Allah, Prof. Insya Allah. Ya. Pemakalah hari ini yang sudah kirim makalah Pak Hermawan, Pak Zaki, kemudian Pak Isa, Al-Fajri, dan Bu Ari. Saya kira sudah komplit ya. Bagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa Al-Quran dan hadis menjadi kerangka ya, menjadi landasan dalam kita mengkaji pendidikan, terutama dari sisi aksiologi pendidikan Islam ya. Karena kita akan studi Quran hadis, filsafat ilmu pendidikan Islam, dan mungkin lebih kita fokuskan kepada kajian-kajian yang bersifat aksiologis, yaitu bagaimana pendidikan Islam itu dipraktekkan dalam kehidupan kita, terutama dalam pengembangan lembaga-lembaga pendidikan, tapi juga pendidikan dalam keluarga juga bisa, pendidikan di dalam lembaga-lembaga pendidikan juga bisa, terutama juga tentunya adalah PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, sangat bagus juga apabila yang Bapak Ibu tulis atau yang dipresentasikan itu merupakan bagian dari rancangan atau rencana besar dari Bapak Ibu semua untuk menuju kepada penulisan tugas akhir atau disertasi. Jadi kalau bisa memang semua karya yang ditugaskan di dalam perkuliahan-perkuliahan yang ada di program doktor ini ya sudah difokuskan kepada penulisan tugas akhir berupa disertasi doktor nanti. Dan kalau sekarang disertasi doktor itu yang lebih bagus adalah sekaligus menjadi naskah publikasi ilmiah, sehingga hasil dari penelitian mahasiswa sekarang baik S1, S2, S3 itu diarahkan kepada apakah itu seminar, konferensi ilmiah akademik, dan juga publikasi ilmiah yang bersifat jurnal. Jadi bisa saja misalnya
sekarang ini kita di Fakultas Agama Islam, baik S1, S2, S3, menyelenggarakan seminar tahunan, annual conference, yang kita sebut dengan ICIM, International Conference on Islamic and Muhammadiyah Studies. Nah, saya kira Bapak Ibu ya boleh ya untuk mengikuti dan menjadi peserta aktif sebagai penyaji makalah, itu bisa bagian dari penelitian yang akan dilakukan sebagai tugas akhir, Tapi bisa juga ini ya pokoknya setiap ada ICIM setiap tahun ya, ini annual conference ya, tahunan, setiap tahun insya Allah akan selalu ada namanya international conference ini, baik itu dari internal OMS maupun dari eksternal, karena ini akan internasional ya. Kita mengundang juga pembicara-pembicara kunci, keynote speech. Di antaranya ada Profesor Dr. Satomi Ohgata atau Satomi Nur Hasanah dari Jepang. Kemudian juga ada Kevin Fogg, seorang ahli sejarah yang banyak mencermati tentang Muhammadiyah. Kemudian satu lagi Profesor Dr. Mustafa Dasuki dari Al-Azhar Mesir. Nah, kalau yang dua sebelumnya, yaitu Satomi Nur Hasanah dan Kevin, itu walaupun pembicara internasional mungkin nanti bisa menyampaikan dalam bahasa Indonesia ya. Karena beliau meneliti tentang Indonesia, dan Kevin ini sudah cukup lama di Indonesia. Kalau Satomi dulu pernah menjadi visiting student di UMS dan tinggalnya di Pondok Sopron kurang lebih 2-3 tahun. Di Sopron sambil mengajar bahasa Jepang untuk anak-anak santri Sopron waktu itu. Saya kira itu untuk saat ini. Kita akan tampilkan 4 makalah ya. Kita bagi 2 sesi. Sesi pertama 2 makalah. Kemudian nanti sesi yang kedua juga 2 makalah. Sesi pertama siapa dulu nih Pak Zaki? Sesi pertama siapa dulu? Kalau yang makalahnya pertama kali saya terima makalah dari Bu Ari. Nah, Bu Ari pertama. Saya nggak apa-apa. Ya. Terus yang kedua siapa? Yang kedua? Saya siap, Prof. Pak Hermawan ya. Baik. Insya Allah. Jadi sesi pertama Bu Ari sama Pak Hermawan. Silahkan diatur waktunya. Jadi nanti kita untuk sesi pertama kita selesaikan pas azan asar di Solo, kira-kira begitu ya. Kemudian kita break sekitar 30 menit atau ya saya kira 30 menit atau berapa secukupnya, nanti kemudian dilanjut kepada sesi yang kedua 2 makalah. Baik, kalau begitu kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ya kurang lebih 15 menit gitu ya per makalah gitu ya. Bu Hari 15, Pak Hermawan 15, nanti selebihnya ada diskusi. Silakan Bu Ari. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk mempresentasikan makalah saya.
dengan judul Konsep Pendidikan Seksual, Perspektif Islam untuk Anak. Hal ini menanggapi Permendikbud nomor 30 tahun 2021, meskipun tidak secara langsung, karena Islam sendiri telah memiliki konsep pendidikan seksual, memiliki konsep seksual yang diatur dengan baik, sehingga segala hal yang dilakukan oleh umat Islam itu sesuai dengan syariat. Dan ini sesuai dengan tema 7 yang disampaikan oleh Prof. Samsul, yaitu pendidikan agama Islam dan moderasi agama. Saya mengambil di bagian pendidikan agama Islamnya. Jadi konsep pendidikan seksual, perspektif Islam untuk anak. Latar belakang masalah, yang pertama bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia itu masih memiliki pemahaman yang kurang benar terhadap konsep pendidikan seksual untuk anak. Sehingga mereka menganggap tabu dan merasa tidak penting memberikan pendidikan seksual kepada anak, yang kemudian mengakibatkan kasus kekerasan seksual terhadap anak terus terjadi dari waktu ke waktu. Jadi kalau saya berbicara, berdiskusi dengan beberapa orang, bahkan termasuk diantaranya seorang guru besar juga, barangkali karena belum pernah mengkaji tentang pendidikan seksual, itu merasa kaget, kok ada pendidikan seksual untuk anak begitu ya. Nah, tetapi ketika kami sampaikan bahwa konsep ini sudah ada dan sudah dirumuskan, maka insya Allah ini akan menjadi salah satu referensi untuk kita, terutama umat Islam, untuk memberikan pembekalan kepada anak-anak kita, anak didik kita, dan anak-anak di lingkungan kita, agar mereka tidak mengalami kekerasan seksual, juga melakukan ke depannya ketika mereka dewasa kegiatan seksual itu sesuai dengan syariat. Nah, Profesor Gossi dan Dr. Abdullah Nasih Uwan berpendapat bahwasannya pendidikan seks untuk anak itu penting diberikan untuk memberikan kepada mereka panduan tentang pendidikan seksual secara lengkap sebagai tindakan preventif, jadi pencegahan supaya anak-anak selamat dalam pergaulan dan supaya mereka tidak melakukan tindakan-tindakan menyimpang terkait seksual. Nah, maka perlu dilakukan upaya-upaya serius dan strategis untuk melindungi anak dari kekerasan seksual ini. Konsep pendidikan seksual perspektif Islam untuk anak itu dimulai dari mengenalkan dan membiasakan anak melaksanakan syariat Islam yang terkait dengan adab pergaulan laki-laki dan perempuan, kemudian membina dan mengkondisikan anak-anak terkait pendidikan seksual sesuai dengan fase-fase usianya. Hukum-hukum syariat Islam yang terkait dengan adab pergaulan laki-laki dan perempuan, yang pertama, adab interaksi antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan mahram. Mahram itu adalah orang yang tidak boleh dinikahi, sehingga ada kakak, ada adik, ada ayah, ada kakek, ada mertua, dan termasuk saudara sepersusuan dan sebagainya. Nah, dalam hal aurat ya, untuk laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan mahram, itu aurat wanita adalah anggota tubuh yang biasa nampak atau anggota-anggota tubuh yang terkena air wudhu, yaitu wajah, kepala, tangan, dan kaki. Ini kesimpulan dari beberapa pendapat. Maka kemudian kalau di dalam bukunya Tarbiyatul Aulad fil Islam, Abdullah Nasih Uwan mengatakan bahwa anggota tubuh yang boleh nampak dari seorang wanita kepada mahramnya itu adalah pundak ke atas dan lutut ke bawah. Selain itu, meskipun
mahram itu tidak boleh. Nah, adab yang berikutnya adalah meminta izin ketika ingin masuk kamar orang tua. Ini dituliskan dalam surat An-Nur ayat 58. Ada 3 waktu di mana anak harus meminta izin ketika dia masuk ke kamar orang tuanya, yaitu setelah Isya, sebelum subuh, dan waktu tengah hari. Karena dikhawatirkan di waktu-waktu tersebut kondisi orang tua tidak dalam kondisi yang aman untuk dilihat oleh anak. Kemudian juga disyariatkan untuk dipisahkan tempat tidurnya. Dari Ad-Darqutni dan Al-Hakim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza balagha ahadakum sab'a sinin, fafariqu baina furushihim. Wa idza balagu asra sinina, fadribuhum 'alas shalah." Jika anak-anak kalian telah menginjak usia 7 tahun, maka pisahkanlah tempat tidur mereka. Dan jika mereka menginjak usia 10 tahun, maka pukullah mereka karena meninggalkan sholat. Jadi disunahkan pada usia 7 tahun, anak itu sudah tidak lagi tidur bersama orang tuanya. Yang kedua, adab interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ini lebih banyak daripada adab interaksi antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan mahram. Laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram, yang pertama, mereka tidak boleh bercampur baur. Jadi tidak boleh tilat. Dalam Al-Quran ini dikisahkan dalam surat Al-Qasas ayat 23 sampai 25. Ini kisahnya Sofura dan Sofira, putrinya Nabi Syu'aib, ketika mereka hendak meminumkan kambing gembalaannya. Maka pada saat dia sampai di sumur dan di situ sudah banyak penggembala laki-laki meminumkan kambingnya, maka dia berusaha menahan kambing itu supaya dia tidak bercampur baur dengan gembala-gembala yang lain. Nah, kemudian datanglah Nabi Musa yang saat itu belum jadi nabi, yang kemudian menolong Sofura dan Sofira untuk meminumkan kambingnya. Lalu ketika Musa mengantarkan Sofura dan Sofura kembali pulang, maka Nabi Musa disuruh untuk berjalan di depan. Ini adalah pelajaran hijab bagi kita, bahwa antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu tidak boleh bercampur. Nah, dari Abu Usaid Al-Ansari radhiyallahu an pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para wanita ketika beliau keluar dari masjid dan mendapati para lelaki bercampur baur dengan mereka di jalan. Maka Rasulullah bersabda, "Berjalanlah kalian di belakang, jangan mendahului laki-laki. Karena sungguh tidak ada bagian kalian hak untuk lewat di tengah-tengah jalan, tapi bagi kalian hanyalah boleh lewat atau berjalan di tepi-tepi jalan." Maka ada wanita yang berjalan menempel atau merapat ke dinding atau tembok sampai-sampai pakaiannya melekat dengan tembok karena rapatnya dengan tembok tersebut. Yang kedua, diperintahkan menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Ini ada dalam surat An-Nur ayat 30-31. Jadi pada laki-laki mukmin, wa qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Jadi perintahkanlah kepada laki-laki yang mukmin agar dia menundukkan pandangannya, dan perintahkan pula kepada perempuan mukmin untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Nah, Abu Umamah berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berilah jaminan padaku 6 perkara, maka aku jamin bagi kalian surga. Jika salah seorang kalian berkata, maka janganlah berdusta, dan jika diberi amanah, janganlah berkhianat, dan jika dia berjanji, janganlah menyelisihinya, dan tundukkanlah pandangan kalian. Cegahlah tangan-tangan kalian dari menyakiti orang lain, dan jagalah kemaluan kalian." Nah, ini ada 2 aspek, tundukkanlah pandangan kalian dan jagalah kemaluan kalian yang berkaitan dengan pendidikan seksual. Yang ketiga, diperintahkan agar menutup aurat. Kita tahu bahwa aurat kaum laki-laki itu dari pusat sampai lutut, dan
wanita itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, ini ayat yang sangat populer dipahami oleh para muslimah, perintah menutup aurat, yaitu di surat Al-Ahzab ayat 59. Ada ayat lain di surat An-Nur ayat 60 ya. Kemudian diperintahkan kepada kaum wanita untuk menghindari wewangian yang baunya mencolok ketika keluar rumah. Jadi kaum wanita dianjurkan untuk menghindari wewangian atau mungkin parfum ya, parfum yang mencolok baunya ketika keluar rumah. Menurut hasil penelitian bahwa parfum ini bisa membangkitkan gairah, ya, bisa membangkitkan gairah, sehingga ketika seorang wanita keluar dengan parfum yang mencolok itu kemudian bisa menstimulasi lawan jenisnya untuk bangkit gairahnya. Yang berikutnya dilarang berbicara lemah lembut dan berhias seperti berhiasnya wanita jahiliyah. Ini dalam surat Al-Ahzab ayat 32 sampai 33. Diwala tabarujna tabarujal jahiliyatil ulah. Di perempuan-perempuan jangan berbicara lemah lembut dan berhias seperti wanita jahiliyah yang dulu. Yang berikutnya dilarang bersentuhan dan berkhalwat, berdua-duaan tanpa disertai mahram. La yahluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adzi mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani mahramnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Nah, jadi anak-anak dari kecil sudah diajarkan, sudah diarahkan untuk tidak mudah bersentuhan atau berkholwat dengan laki-laki. Hanya mungkin ketika anak-anak masih kanak-kanak ya, ini ada perkecualian-perkecualian. Nah, kemudian fase-fase pendidikan seksual perspektif Islam untuk anak. Ini saya ambil dari buku Tarbiyatul Aulad fil Islam yang ditulis oleh Dr. Abdullah Nasih Uwan. Tapi untuk fase yang pertama ini usia 0 sampai 7 tahun, ini saya menambahkan dari beberapa informasi ya, termasuk informasi psikolog. Nah, di usia 0 sampai 7 tahun, masa kanak-kanak, pada masa ini anak dikenalkan dan dikondisikan sesuai dengan jenis kelaminnya. Di antaranya pakaian, dia dipakaikan pakaian, kalau dia perempuan dipakaikan pakaian perempuan, kalau dia laki-laki dipakaikan pakaian laki-laki. Kemudian mainan juga seperti itu, tidak dibiarkan anak itu memiliki pengenalan jenis kelamin yang tidak jelas begitu ya. Nah, ini juga berfungsi untuk menghindarkan anak menjadi atau memiliki orientasi seksual yang menyimpang gitu. Yang kedua, usia 7 sampai 10 tahun, masa tamyiz atau prapubertas. Pada masa ini anak diajari tentang etika meminta izin, etika memandang, dan memisahkan tempat tidur anak. Etika meminta izin dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat 58-59 tadi sudah saya sampaikan di depan. Kemudian usia 10 sampai 14 tahun masa murhaqah atau peralihan pubertas. Pada masa ini anak diajari cara mensucikan diri dari hadas besar. Jadi ketika anak sudah balik ya, untuk perempuan haid pertama, untuk laki-laki mimpi pertama, ini anak diajarkan bagaimana mereka mandi besar dan dijauhkan dari berbagai hal yang dapat merangsang gairah seksualnya. Dari tontonan, dari bacaan, dari pergaulan ya, untuk menghindarkan anak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.
usia 14 sampai 16 tahun, masa buluk atau adolescent, pada masa ini anak tetap dijaga dari berbagai hal yang dapat merangsang gairah seksualnya. Jadi masih tetap melanjutkan di usia 10 sampai 14 tahun, karena di usia 14 sampai 16 tahun ini biasanya masa-masa yang cukup rawan, anak sedang mencari jati diri, sehingga mudah sekali terpengaruh oleh lingkungan sekitar, mudah sekali terpengaruh oleh kawan-kawannya. Maka penanaman pendidikan seksual pada masa ini harus diupayakan benar-benar matang. Sehingga mereka nanti ketika sudah memiliki atau gairah seksualnya muncul, itu dia tetap bisa mengendalikan diri. Nah, usia 16 tahun ke atas, masa pemuda, pada masa ini bila anak telah siap menikah, kepadanya diberi pelajaran tentang etika seksual, namun apabila anak belum siap menikah, diberi pelajaran tentang etika mengendalikan diri dan dilatih untuk banyak berpuasa, diperintahkan untuk banyak berpuasa. Jadi kalau dalam Islam itu sebenarnya ketika mereka sudah balik di usia 16 tahun itu sudah boleh dinikahkan gitu. Kemudian langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan dalam melindungi anak dari kekerasan seksual. Yang pertama dalam lingkup keluarga. Dalam lingkup keluarga yang dapat dilakukan adalah mendidik anak untuk mengenal dan melindungi tubuhnya dimanapun ia berada. Seperti di sini mengenalkan kepada anak mana bagian tubuh yang boleh disentuh oleh dan yang tidak boleh disentuh. Jadi ketika bagian-bagian tubuh tertentu yang boleh menyentuh hanya orang tuanya dan orang-orang terdekatnya. Kalau ada orang asing, ya, itu tidak boleh. Maka dikenalkan kepada anak perbedaan antara orang asing, kenalan, teman, sahabat, kerabat, dan mahram. Kemudian menguatkan hubungan komunikasi dengan anak. Jadi orang tua itu diharapkan membangun komunikasi yang baik dengan anak-anaknya, sehingga ketika ada sesuatu masalah, ada suatu hal yang nampaknya tidak nyaman pada diri anak, anak tidak segan-segan untuk berbicara kepada orang tuanya. Dalam lingkup kehidupan masyarakat, yang perlu dilakukan adalah membangun sistem kehidupan yang mendukung terselenggaranya adab-adab Islami. Nah, jadi adab-adab Islami seperti tadi di atas, adab pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ini diupayakan bisa dilaksanakan di dalam kehidupan masyarakat di tempat tinggalnya. Karena disinilah nanti anak-anak akan belajar banyak, ya. Jadi kalau di dalam lingkungan rumahnya, anak-anak terkondisi, di rumah sudah terkondisi, di lingkungan rumahnya terkondisi, maka insya Allah ketika dia keluar lebih jauh dari rumahnya, dia akan sudah siap, ya, sudah siap menjalankan adab-adab Islami. Sehingga ketika pun misalnya dia sudah menjadi mahasiswa, seandainya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 itu tetap diberlakukan, maka anak-anak yang sudah memiliki persiapan yang matang dari pendidikan seksual ini, insya Allah dia akan aman. Kemudian juga di dalam masyarakat diharapkan ada saling tolong-menolong dan saling melindungi. Ya, jadi di dalam masyarakat, tetangga dekat, orang-orang dekat kita ini bisa saling tolong-menolong dan saling melindungi sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Hingga tercipta kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman. Nah, yang terakhir dalam lingkup negara, perlu dikuatkan penerapan hukum yang telah ditetapkan dengan serius dan tegas, sehingga dapat menimbulkan efek jera pada pelaku. Di negara kita itu sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, ya. Salah satunya ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tetapi pada prakteknya, kalau saya baca dari banyak berita, penerapan hukuman yang sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan itu belum begitu maksimal.
Jadi masih terlalu rendah gitu ya, karena rata-rata masih sekitar 3 sampai 15 tahun. Yang 15 tahun itu yang kasus berat. Nah, terkait ini negara sudah mencoba untuk memperbarui dan membuat undang-undang baru ya, rancangan undang-undang baru seperti contohnya hukum kebiri. Tetapi hukum kebiri ini mendapatkan tentangan ya, baik dari ID maupun saya baca juga dari pimpinan Aisyah waktu itu tidak setuju dengan hukum kebiri. Namun sudah sempat diputuskan untuk divonis bulan, kalau saya tidak keliru, bulan April yang lalu itu sudah ada satu kasus yang divonis untuk dihukum kebiri kimia begitu. Nah, inilah cara-cara kita melindungi anak-anak dari kekerasan seksual dengan menanamkan pendidikan seksual perspektif Islam ini kepada mereka, sehingga ketika mereka sudah menjalani kehidupan di masa dewasanya, dia insya Allah sudah bisa memilah mana yang boleh dan mana tidak boleh, mana yang benar dan mana yang tidak benar, sehingga akan selamat dari orientasi seks yang menyimpang, ya. Dan kemudian dia akan berusaha untuk menjalankan hukum-hukum Islam terkait hukum seksualitas ini dengan baik. Dia tidak akan melakukan perzinahan dan sebagainya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ari sudah menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang pendidikan seksual perspektif Islam untuk anak. Kita lanjutkan aja dulu kepada pemakalah berikutnya. Pak Hermawan, silakan Pak. Oke, Prof. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Samsul Hidayat, serta Bapak Ibu, teman-teman semua. Kami akan menyampaikan artikel atau sebuah makalah yang sudah kami susun, sudah kami tulis, dengan judul Nilai-nilai Profetik dalam Pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Memang Prof. Samsul, maaf untuk judul saya masih ada dua pilihan. Yang pertama sesuai ini yang saya sampaikan. Yang kedua sesuai apa yang saya tulis di kolom komentar di pertemuan yang pertama. Jadi metode pembelajaran AIK berbasis profetik. Tapi karena banyak pertimbangan, banyak hal, maka pada siang hari ini saya memilih untuk menyampaikan tentang nilai-nilai profetik dalam pembelajaran AIK. Nanti mohon dikoreksi saran masukan dari Prof. Samsul dan juga teman-teman. Dan ini kami susun sesuai dengan sistematika atau sesuai dengan template kalau kita ingin submit ke jurnal, jadi sudah saya sesuaikan dengan template kalau mau publikasi ilmiah. Baik, pertama pendahuluan, kita tahu bahwa mata kuliah AIK itu ya dikenal dengan kepanjangan ya atau disingkat dengan AIK dengan kepanjangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Ini mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa di perguruan tinggi Muhammadiyah maupun Aisyah di seluruh Indonesia. Bahkan yang non-Islam saja tetap mendapatkan beban untuk selesai, untuk lulus di mata kuliah AIK ini. Kemudian mata kuliah AIK ini merupakan
Ruh ya kalau di Persyarikatan Muhammadiyah, jadi sangat penting sekali sebagai mata kuliah yang bertujuan untuk membentuk karakter mahasiswa ya. Maka dengan AIK ini mahasiswa diharapkan mampu memahami Islam sesuai dengan sumbernya, yaitu dari Quran dan Sunnah Maqbulah. Nah, kita sampaikan juga di sini bahwa visi pendidikan Muhammadiyah itu ya, sudah tertuang, sudah disampaikan pada Muktamar ke-46, yaitu terbentuknya manusia pembelajar yang bertakwa, berakhlak mulia, berkemajuan, unggul dalam iptek sebagai perwujudan tajdid dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, supaya sampai ke tujuan yang sudah dicanangkan ini, maka Majelis Dikti ya, Majelis Dikti PP Muhammadiyah sudah merumuskan pedoman atau panduan dalam pendidikan al-Islam dan kemuhammadiyahan, baik dari segi teologisnya, dari sisi substansinya, maupun dari sisi metodologi pembelajaran al-Islam dan kemuhammadiyahan. Nah, salah satu sisi substansinya yang dibuat ya, yang ditawarkan oleh Majelis Dikti PP Muhammadiyah itu adalah dari sisi kurikulumnya. Nah, dari sisi dalam atau dari poin kurikulum ini, kalau di breakdown, ya, nanti muncul mata kuliah al-Islam dan kemuhammadiyahan yang harus ditempuh oleh mahasiswa per semesternya. Baik. Kemudian, karena pemahaman Muhammadiyah atau ciri khas kepribadian Muhammadiyah itu sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ya, maka tentunya semua amal usaha, semua ortom, semua warganya harus satu barisan ya di dalam pemahaman Muhammadiyah itu, yaitu dalam gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Supaya dengan cara ini ya, dengan tajdid, dengan dakwah dapat label sesuai dengan Quran, firman Allah Ta'ala, Quran Surat Al-Imran ayat 110, supaya mendapatkan label khairu ummah. Nah, sedangkan untuk mendapatkan label khairu ummah memang ada syarat-syaratnya dalam ayat itu ya, kuntum khairu ummah, nanti ada syaratnya yang harus ditempuh oleh Muhammadiyah, termasuk amal usaha, termasuk perguruan tinggi Muhammadiyah. Nah, syarat-syarat itulah yang dikenal dengan sosial profetik menurut Kunto Wijoyo. Jadi Ali Imran 110 ini dijadikan dasar teologis oleh Kunto Wijoyo untuk merumuskan teori tentang sosial profetik ya, supaya mendapatkan label atau level khair ummah. Sehingga kajian ini penulis tertarik untuk mengkategorikan. Nah, ini mungkin masih di level yang paling bawah, Prof. Samsul ya. Kami baru bisa mengkategorikan, jadi baru bisa baru bisa memilih AIK mana yang masuk di konsep profetik tertentu ya. Dan nanti insya Allah untuk disertasi tetap akan ada sisi pengembangan ya, dan juga penerapan di perguruan tinggi Muhammadiyah. Oke, untuk mengkategorikan dan menganalisa mata kuliah AIK dengan pisau sosial profetik yang kemudian bisa tidak dikategorikan, dibawa untuk mendapatkan predikat khair ummah. Untuk metode penelitian, nah ini kami sesuaikan dengan Gimlet atau sistematika di publikasi ilmiah. Ini kami rencanakan merupakan penelitian lapangan ya, dengan pendekatan kualitatif. Jadi nanti kami akan turun ke lapangan, kami akan meneliti di perguruan tinggi Muhammadiyah, tentunya yang sudah terkenal, yang sudah sudah unggul ya. Kami akan meneliti ya tentang AIK profetik di PTM tersebut sebagai sampel ya. Akan meneliti, akan observasi tentang pembelajaran AIK di PTM, kemudian menemukan konsep atau metode pembelajaran AIK dengan pendekatan profetik.
Oke, untuk kami sudah dapatkan, salah satunya adalah nanti di UMS sendiri. Oke, itu untuk metode penelitian. Jadi ringkas menggunakan pendekatan kualitatif. Lanjut untuk hasil dan pembahasan dari apa yang kami susun. Ini slide ini menjelaskan tentang nomenklatur mata kuliah di PTM ya. Disebut dengan AIK, sudah kami sampaikan di awal. Nah, ini ada rinciannya. Jadi AIK itu sesuai dengan pedoman dari Majelis Fikih ada 4 ya. Jadi AIK 1 ini membahas tentang akidah ya, dengan tujuan membentuk sarjana muslim yang mengenal diri dan mengenal Allah ya, misi penciptaan, tujuan hidup ya, sebagaimana tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Maqbulah. Lanjut untuk AIK 2 di semester 2 ini membahas tentang ibadah, akhlak dan muamalah. Jadi supaya sarjana nanti paham, taat beribadah, berakhlak mulia dan dapat memberikan manfaat ketika bermuamalah dengan sesama manusia. Yang ketiga ini tentang kemuhammadiyahan ya. Ini sebagai salah satu cara untuk membidik kader persyarikatan yang siap untuk dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian AIK 4 itu integrasi Islam dan sains ya. Jadi disesuaikan dengan prodi, dengan disiplin ilmu yang ditempuh oleh mahasiswa itu. Oke, ini pembelajaran AIK. Memang sekarang kita di revolusi industri 4.0 dan juga era multikultural dan demokrasi, maka memang harus butuh metode yang baru ya. Tidak seperti sekarang atau dulu yang sifatnya hanya tekstual dan normatif. Jadi harus ada paradigma baru dalam pembelajaran AIK sehingga sampai ke tujuan yang sudah kami sampaikan tadi. Dan ini mungkin yang akan jadi poin penting yang akan kami tulis ini, lebih fokus ke metode pembelajarannya. Lanjut, ini teori tentang profetik. Jadi kami sampaikan dulu teori tentang AIK ya, dan juga profetik sudah kami sampaikan juga di awal secara ringkas. Ini dasarnya Ali Imran 110. Dari ayat ini Kuntawijaya merumuskan pilar profetik, yaitu ada amar ma'ruf dengan kata humanisasi, yaitu memanusiakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Kemudian nahi munkar ditafsirkan atau disebut oleh Kuntawijaya dengan kata liberasi, yaitu mengandung arti pembebasan dari segala kemungkaran ya, atau yang buruk. Lanjut, tu'minuna billah, ini berarti transendensi. Ya. Jadi semuanya harus diserahkan kepada Allah sebagai bentuk iman kepada Allah Ta'ala. Baik, yang menarik di sini, menurut Kuntawijaya ayat di atas, Ali Imran 110 ini, ya, berlaku untuk umum, untuk siapa saja, baik individu, ya, baik yang ahli maupun yang awam, cocok juga untuk lembaga, ya, baik itu ormas ya, politik, sosial ya. Jadi sangat linear kalau diterapkan di sektor manapun ya, baik kolektivitas umat ya maupun yang sifatnya sendiri atau privasi. Oke, selanjutnya ada tambahan teori dari Muhraqib. Beliau juga menyinggung konsep profetik yang sudah ditawarkan oleh Kuntawijaya. Kalau Muhraqib ini menambahkan konsep profetik dari Kuntawijaya itu dengan sifat wajib bagi Rasul ya. Jadi sidik, amanah, tablik dan fatonah ditambahkan oleh Muhraqib untuk melengkapi, untuk menguatkan konsep profetik dari Kuntawijaya itu. Kemudian ini hasilnya setelah kami sampaikan dua teori tentang AIK dan profetik. Ini Prof yang ya ini saya baru di tahap, baru di level pengkategorian saja. Jadi hanya saya kaitkan, hanya saya sintesiskan saja konsep atau teori profetik di AIK yang sudah berjalan selama ini.
Untuk nilai liberasi ini ya, tanhauna 'anil munkar, ini terkontekstualisasi ya, nilai liberasi tercermin pada AIK 4 ya. Yang mana dalam AIK 4 ini dibahas integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Jadi ada nilai liberasi dalam mempelajari disiplin ilmu, tidak dibatasi dengan dikotomi ilmu tertentu. Jadi ya ada kaitannya, mungkin dia mengajar di program hukum, ya dia belajar di fakultas hukum, ya maka dikaitkan dengan hukum Islam, ya maupun psikologi, maupun juga mungkin di pertanian, jadi dijelaskan, dikaitkan dengan keislaman. Kemudian nah, inilah maksud dari liberasi dalam AIK 4 ya, yang memberikan ruang bebas untuk eksplorasi dan integrasi sesuai dengan disiplin ilmunya. Kemudian nilai liberasi terdapat juga di AIK 2 ya, tadi yang fokusnya ke ibadah, akhlak dan muamalah. Dijelaskan juga poin pentingnya di situ di muamalah ya, bahwa ketika bermuamalah itu ya harus bebas ya dari praktek riba, maisir, gharar dan batil ya. Jadi harus memberikan asas manfaat ihsan kepada sesama manusia. Itu untuk nilai liberasi. Untuk selanjutnya nilai humanisasi. Untuk humanisasi ya, tadi maaf terbalik saya salah klik, maaf. Tadi liberasi, sekarang humanisasi yang ta'muruna bil ma'ruf, ini terkontekstualisasi, terekam di AIK 2 ya, yang membahas ibadah, akhlak dan muamalah. Jadi mengajarkan apa yang harus dikerjakan manusia pada atau sesuai dengan fitrahnya. Ya. Baik, itu. Kemudian yang terakhir nilai transendensi, untuk minu nabillah, jelas ini mudah dipahami, terekam atau terkontekstualisasi di mata kuliah AIK 1 ya, yang memfokuskan pembahasannya tentang iman dan tauhid atau dengan akidah. Yang menarik di sini di pedoman atau di panduan AIK dari Dikti itu ada dua corak dinilai transendental ya di AIK 1 ini. Jadi selama ini kan ketika kita membahas tentang akidah, tentang sesuatu yang sifatnya transendensi, kita hanya fokus ke corak yang pertama saja, yaitu corak teosentrisme. Jadi hanya fokus kepada sesuatu yang vertikal saja, hablum minallah. Tapi yang kalau kita kaji atau paradigma yang lebih komprehensif, yang lebih bagus lagi ya, sebenarnya nilai transendental itu ya tidak hanya teosentris, tapi juga kalau bisa ini teoantroposentrisme. Jadi mengkombinasikan hablum minallah dan juga hablum minannas. Ya. Ini sudah tercover di AIK 1. Untuk kesimpulan, analisa nilai-nilai profetik di AIK memang tidak sulit ya, Prof. Karena AIK itu sendiri kembali atau berpedoman kepada Quran dan Sunnah, dan bahkan menjadi rohnya Perserikatan Muhammadiyah. Tapi setidaknya ini sebagai inventarisasi nilai-nilai profetik dalam AIK yang kemudian dapat ditunjukkan secara visual maupun secara verbal kepada publik. Nilai humanisasi tadi ada di AIK 2 dan 3, kemudian nilai liberasi di AIK 4, kemudian transendental di AIK 1. Memang kami akui ini sangat sederhana sekali ya, karena baru langkah awal Prof untuk nanti akan disusun, akan dikembangkan ketika kami menulis disertasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon saran dan masukan dari Prof. Samsul dan juga teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus Mas Hermawan dan Bu Ari. Saya kira ini
betul-betul memasuki ranah aksiologi ilmu pendidikan Islam ya. Kalau yang Bu Ari mengarah kepada etika ya, atau karakter, pendidikan karakter ya. Pendidikan karakter dan pendidikan etika ya. Pendidikan akhlak ya. Seksual itu kan bagian dari akhlak, meskipun ya di dalamnya juga mengandung persoalan-persoalan yang bersifat hukum. Karena memang di dalam Islam itu tidak bisa dipisah-pisah. Mana itu akidah, mana itu ibadah syariah dan akhlak. Itu sebenarnya satu kesatuan. Pemilahan dan pemisahan itu mungkin lebih pada pemilahan itu adalah untuk pendalaman secara spesifik dari masing-masing bidang, sehingga itu menjadi bidang ilmu tersendiri nanti di dalam pengkajian Islam ya. Akidah itu menjadi cabang ilmu sendiri, ibadah menjadi cabang ilmu sendiri, bahkan mungkin besarnya ada syariah nanti dipisah lagi antara ibadah dan muamalah. Ibadah dalam arti ibadah yang mahdhah, muamalah itu adalah ibadah ghairu mahdhah. Kemudian juga akhlak ya. Nah, yang Bu Ari tadi banyak bicara tentang akhlak. Nah, sedangkan yang Pak Hermawan ini karena al-Islam dan ke-Muhammadiyahan itu yaitu mencakup keseluruhan. Tapi mungkin nanti perlu dikembangkan kemarin kita sampaikan dalam kajian awal itu ada kerangka paradigma dan kerangka studi keislaman di OMS ini ya, yang ada pertama taksil, kemudian taswir, tarsyid, tatwir, tangzir, dan tatbiq. Nah itu kira-kira kalau kerangka itu nanti misalnya taswir itu kan nanti mengemukakan problem-problem yang muncul. Mungkin Pak Hermawan problematik yang muncul itu kurang mengedepan ya. Nanti kalau di latar belakang problematik itu harus dikemukakan secara komprehensif, sistematis begitu ya. Sehingga nanti ketika diangkat menjadi sebuah rumusan masalah itu menjadi jelas ya, masalah yang diangkat itu apa ya. Sehingga nanti simpulannya apa ya. Tentu sebelum kesimpulan nanti kan deskripsi masalah, deskripsi data, analisisnya sampai kepada simpulannya. Nah, yang Bu Ari tadi kan problematik sudah dikemukakan sedemikian rupa, termasuk problem yang mewarnai kebijakan negara ya, kebijakan negara. Mungkin nanti makalahnya Pak Zaki kayaknya banyak di situ juga ya. Jadi ini saya kira kerangka yang 6T ya, 6T perlu masuk juga, tapi juga bahwa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, karena bagian saya itu diamanatkan oleh Prof. Munir Mulkan tuh supaya teman-teman bagaimana menjadikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi menjadi kerangka dan landasan berpikir dari apa yang akan dikembangkan ya. Apakah itu pendidikan seksual untuk anak tadi, ataukah pendidikan AIK profetik ya, nilai-nilai profetik dalam pendidikan AIK. Jadi
apa namanya, ayat-ayat Al-Quran dan hadis itu mengemuka sedemikian rupa. Ya. Jadi sebagai kerangka landasannya. Karena judul mata kuliahnya kan Quran Hadis, studi Quran Hadis, filsafat ilmu pendidikan. Itu penting di situ ya. Saya kira itu. Selanjutnya kita buka. Monggo Pak Isa Al-Fadri, Mas Zakim, Mas Nawa, dan Pak Edi Muslimin. Ini bagian yang hari ini atau yang sesi ini belum menjadi pemakalah itu memberikan tanggapan singkat padat begitu. Silakan. Tanggapan itu bisa pertanyaan, bisa mungkin masukan ya. Nah, boleh masuk juga. Silakan. Siapa Mas Isa dulu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya yang telah diberikan kepada saya. Yang pertama saya akan tanyakan kepada Ibu Ari terkait tentang pendidikan seksual perspektif Islam, yang mana sudah disampaikan beberapa ayat dan hadis dan beberapa langkah secara konkret bagaimana cara kita untuk mendidik seksual, pendidikan seksual terutama pada anak-anak di usia dini tadi yang sudah disampaikan dari fase-fase 0, umur 0 sampai 7, 7 sampai 10 dan sudah sampai kedewasaan. Di sini saya menanyakan tentang yang sudah pernah saya sampaikan, saya tanyakan yang di materi yang lain terkait dengan pendidikan seksual yang disampaikan oleh Bu Ari tadi terkait fase dari 0 ke 7. Itu menjelaskan mengenalkan jenis kelamin ya. Mengenalkan jenis kelamin dengan pakaian dan mainan ya mungkin ya. Mengenalkan jenis kelamin pada anak usia 0 sampai 7 ya, bahwa di situ anak belum bisa berpikir secara matang ya, karena cara berpikir anak-anak di usia itu masih butuh pendekatan. Ya, kita kondisi yang era globalisasi ini, perkembangan zaman ya, 4.0 ini mungkin di luar negeri sudah 5.0 itu, media sosial itu sudah banyak yang meracuni anak-anak terutama di usia itu 0 sampai 7. Ya, karena di lain itu juga sekarang pendidikan itu sudah diarahkan ke sana juga. Ya. Diajarkan bagaimana mengenalkan media, bagaimana mengenalkan teknologi itu sejak dini itu sekarang sudah, apalagi kondisi COVID ini sudah harus dikenalkan. Nah, yang dikhawatirkan itu anak-anak tidak sesuai dengan kebutuhan dalam pendidikan. Karena terkadang hanya sebatas dalam satu hari, sebatas untuk mengajarkan tentang pendidikan, mungkin kurang lebih 1-2 jam. Tapi selebihnya itu terkadang tidak terkontrol. Nah, itu terkadang menjadi racun atau bumerang dalam dunia pendidikan zaman sekarang ini. Itu bagaimana? Karena kalau hanya sekedar mengenalkan pakaian dan lain sebagainya itu biasa. Tapi karena tuntutan pendidikan zaman sekarang yang harus dikenalkan dengan teknologi, dikenalkan dengan media dan lain sebagainya, itu bisa menjadi bumerang di dunia pendidikan zaman sekarang ini. Ya, itu mungkin kalau sudah sampai usia 11 dan lain sebagainya mungkin bisa diarahkan karena mereka tingkat berpikirnya sudah mulai mau matang dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin sedikit tanggapan dari saya terkait dengan pendidikan seksual perspektif Islam. Mungkin itu dulu, Ustaz Samsul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, mohon izin menanggapi. Ya, silakan. Ini untuk yang disampaikan oleh Ibu Ari Aji Astuti di pertemuan lain, di kelas lain, kita banyak membahas tentang LGBT, LGBTQ dan queers. Nah, ini sepertinya akan menarik, ini masukan sifatnya, akan menarik seandainya Ibu Ari memberikan tips-tips atau wanti-wanti atau rambu-rambu untuk pendidik seks, untuk pendidik dalam kaitannya mendidik seks untuk anak supaya tidak mengarah kepada LGBTQ itu. Jadi ini masukan saja, dan karena sering terjadi atau tidak sedikit para penyintas atau orang yang memiliki kecenderungan seksual yang menyimpang, yang LGBT itu dikarenakan dia sendiri dalam posisi tidak berdaya atau mungkin kesalahan pendidikan yang dia alami ketika sebelumnya. Nah, jadi mungkin ada perspektif yang ditujukan kepada pendidiknya supaya meminimalisir ini, dan supaya tujuannya supaya LGBT juga tidak semakin membumi, karena sekarang memang sudah banyak yang speak up ini para pro LGBT. Mungkin dari saya memiliki keresahan itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segera bagus ya. Ada lagi Pak Edi atau Pak Nawa? Ya, saya Prof. Oh, iya. Baik, ini tanggapan untuk Bu Ari ya. Setelah saya melihat materinya atau materi yang telah disampaikan oleh Ibu Ari tadi, sepertinya saya belum melihat terkait metode pembelajarannya ya, atau penyampaian terkait metode pembelajaran pendidikan seksual pada anak. Nah, mungkin dari Bu Ari sendiri, bagaimana ya metode yang terbaik itu yang digunakan, metode pembelajaran yang terbaik digunakan untuk anak. Terlebih lagi, seperti yang kita ketahui, kasus-kasus pelecehan seksual ya pada anak itu tidak hanya terjadi pada anak normal saja ya, tetapi banyak juga korban-korban pelecehan seksual itu adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Mereka itu tidak normal atau difabel lah, seperti itu, banyak sekali. Entah itu bisu, ya, tunarungu dan sebagainya. Nah, kalau untuk Bu Ari sendiri itu ada tidak gambaran tentang metode pembelajaran terkait pendidikan seksual pada anak? Seperti itu, Bu Ari. Kira-kira bisa ditangkap ya? Ya. Insya Allah bisa, Pak Nawa. Iya, terima kasih. Ya, bagus. Masih ada? Pak Edi? Saya ingin bertanya, Prof, untuk pertama untuk Ibu Ari. Ya, ada persoalan yang sangat menarik ini tentang pendidikan anak, seksual anak ini, karena memang bukan persoalan mudah. Saya juga sebagai orang tua juga ini agak kesulitan karena tema-tema tentang ini agaknya memang sangat perlu hati-hati dalam mengenalkan ke anak-anak. Apalagi yang anak-anak sudah mulai beranjak pada usia-usia ingin tahu segala sesuatu. Bagaimana menurut Ibu Ari tahapan-tahapan dalam pendidikan seksual anak ini ya? Jadi mohon dijelaskan tentang praksis pendidikan seksual tersebut di sekolah maupun di
keluarga, karena tidak mungkin kita bekerja sendiri, ya, jadi di sekolah dan keluarga. Ini yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, saya ingin memberikan tanggapan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hermawan ya, tentang AIK, tentang Al-Islam dan Kemuhammadian. Saya cukup lama menjadi guru Al-Islam dan Kemuhammadian di sekolah Muhammadiyah di Solo. Di Solo kurang lebih 15 tahun. 15 tahun. Nah, ini yang satu hal yang sangat menjadi pemikiran kita dan ya apa ya, ironi juga, warga Muhammadiyah sendiri dalam hal ini adalah siswa-siswa sekolah-sekolah Muhammadiyah ini dengan AIK ini tidak begitu tertarik agaknya. Tidak begitu tertarik. Entah ini karena persoalan kemampuan guru di dalam menyampaikan menyampaikan pembelajarannya atau bagaimana. Saya pernah mencoba untuk melakukan sebuah variasi-variasi pembelajaran di tingkat sekolah menengah atas ya, dan kejuruan itu ada yang active learning, ada yang model ceramah bervariasi, tanya jawab, kemudian curah gagasan dan lain sebagainya. Hanya yang jadi persoalan hasil dari apa yang saya lakukan ini memang ternyata tidak mudah, dan begitu sampai pada penilaian kognitif. Ya, penilaian kognitif itu hasilnya ya memprihatinkan ya, memprihatinkan ini karena memang konten-kontennya pelajaran AIK ini yang memang kurang menarik atau bagaimana ya, atau bagaimana. Nah, ini yang saya kira memang dalam konteks aksiologi pembelajaran AIK ini merupakan mata kuliah atau mapel yang dianggap memang diakui atau tidak kayak tidak begitu penting itu di hadapan anak-anak itu ya, di hadapan anak didik, peserta didik. Ya, nah, saya kira seperti itu. Mungkin mohon pencerahan dari Pak Hermawan selaku ya saat ini masih konsen untuk mengampu AIK. Kebetulan saya di sekolah Muhammadiyah sudah lama tidak berkecimpung karena fokus di perguruan tinggi sekarang. Terima kasih Bu Ari dan Pak Hermawan. Terima kasih juga Prof. Samsul. Ya, saya kira bagus pengalaman dari Pak Edi ya. Mungkin nanti Mas Hermawan, Ustadz Hermawan, karena ini kajian aksiologis ya, di samping etika juga estetika. Estetika dalam pembelajaran bagaimana itu biar menarik. Begitu juga ke Bu Ari tadi yang disampaikan oleh siapa, Mas Nawa apa siapa tadi ya, atau juga Pak Edi juga, atau Mas Isa juga ya. Jadi bagaimana strategi dan metode pembelajaran seksual untuk anak itu kan mungkin bisa terkait dengan persoalan etika dan estetika juga. Silahkan Mas Bu Ari dulu, saya kira silahkan untuk memberikan respon balik. Baik, terima kasih Ustadz Samsul. Terima kasih kawan-kawan memberikan respon yang demikian banyak ya. Yang pertama dari Mas Isa terkait pada pendidikan seksual anak usia 0 sampai 7 tahun ya, mengenalkan perbedaan jenis kelamin ya dalam hal pakaian, mainan juga bermain peran. Nah, di mana letak pengajaran atau pengenalan teknologi, karena sekarang mau tidak mau kita di era 4.0 itu anak-anak pun sudah mengenal teknologi. Nah, di sini terkait dengan masalah teknologi dan media itu di mainan itu, Pak. Jadi ketika kita memberikan kepada anak-anak mainan, maka diupayakan adalah mainan yang edukatif, mainan yang aman ya. Kalau anak-anak dipegangin HP, sekarang saya lihat bahkan bayi saja itu sudah dikenalkan dengan HP begitu, maka orang tua harus berhati-hati bagaimana dia memilihkan
konten-konten yang tepat untuk putra-putrinya. Jadi saya kira sudah masuk, memang hanya tadi tidak dibahas secara detail ya. Bagaimana mengenalkan anak kepada teknologi dan media yang nanti terkait pada pendidikan seksual untuk anak di usia 0 sampai 7 tahun. Nah, di masa-masa ini cukup rawan ketika orang tua tidak mendampingi dan membiarkan anak bermain bebas, browsing di internet. Saya sendiri merasa heran ya, kalau melihat anak-anak sekarang itu, anak-anak kecil saja sudah bisa membuka-buka konten ya di YouTube, di Google dan sebagainya. Maka pesan-pesan dan pengawasan itu harus betul-betul baik dilakukan oleh orang tua dan pengasuhnya. Kemudian untuk Pak Zaki, terima kasih Pak Zaki sarannya, masukannya, dan konten LGBT dalam hal pendidikan seksual untuk anak yang dianjurkan untuk dilakukan di keluarga itu sebenarnya sudah ada bagian yang masuk, yaitu tidak boleh anak-anak laki-laki bersama laki-laki dan perempuan dengan perempuan itu tidur dalam satu selimut. Ya. Jadi di dalam Islam kita diajarkan supaya memberikan fasilitas tempat tidur kepada anak itu yang memadai sebenarnya ya. Jadi kalau anaknya dua jenis ya, laki-laki dan perempuan, itu baiknya kamarnya sendiri-sendiri. Kalau anaknya lebih dari dua perempuan, dua laki-laki misalnya, maka ketika pun mereka dijadikan satu kamar, maka mereka tidak boleh satu selimut. Nah, ini adalah tindakan yang paling awal menghindari terjadinya LGBT. Nah, untuk lebih lanjutnya, menghindari LGBT ini adalah pola pengasuhan ya. Pola pengasuhan, jangan sampai kita salah melakukan pengasuhan. Jadi yang perempuan itu betul-betul kita arahkan, kita kembangkan ke perempuannya, dan yang laki-laki dikembangkan ke laki-lakiannya, sehingga mereka tidak ragu dengan gendernya. Begitu. Yang ketiga, dan Pak Nawa dan Pak Edi ini mungkin menurut saya agak mirip ya, karena tentang metode. Bagaimana metodenya? Ya memang belum saya cantumkan metode pengajarannya bagaimana, baru konsep pendidikannya saja. Kalau di bukunya Abdullah Nasir Uwan yang jilid 2 itu, di sana dijelaskan metode pengajaran yang efektif. Yang pertama adalah memberikan keteladanan. Jadi contoh, karena ini dimulai dari rumah, dari usia 0 tahun, maka orang tua dan orang-orang dewasa yang ada di rumah itu harus memberi contoh kepada anak-anak ya. Contoh menutup aurat, contoh meminta izin ketika ke kamar orang lain, contoh menerapkan bagaimana dia tidak satu selimut dengan yang satu jenis, kemudian juga perilaku yang lain yang berkaitan dengan masalah seksual ini. Contoh kasus misalnya ketika mandi, seorang ibu yang memandikan anaknya misalnya ya, anaknya laki-laki dan perempuan, baiknya tidak dibarengkan gitu ya. Karena pasti akan timbul pertanyaan-pertanyaan pada anak-anak, kenapa saya berbeda dengan dia dan seterusnya. Nah, ini harus ada penjelasan ya, dengan disertai keteladanan. Lalu setelah diberi contoh, maka dibiasakan. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita terlindungi auratnya, dibiasakan dari awal anak perempuan sudah dipakaikan busana muslimah begitu. Meski tetap ada keringanan-keringanan, misalnya pada saat dia gerah, sumuk, itu boleh saja membuka baju panjangnya, boleh saja membuka jilbabnya, tetapi menanamkan bahwa perempuan ini pakaiannya seperti ini, batasan yang boleh nampak itu seperti ini, itu sudah mulai
tanamkan sejak anak kecil. Nah, kemudian juga diawasi ya. Jadi setelah ada keteladanan, ada pembiasaan, maka dilakukan pengawasan. Apakah anak-anak ini sudah melakukan apa yang kita contohkan itu sesuai dengan yang kita inginkan atau belum. Nah, kalau belum, maka kemudian kita nasihati. Kurangnya di mana, baiknya bagaimana. Nah, barulah kemudian kalau anak-anak ternyata dia tidak melakukan apa-apa yang diajarkan, barulah ada sanksinya. Begitu. Nah, begitu juga di sekolah. Anak-anak yang di sekolah, ini untuk Pak Edi, karena memang betul orang tua, guru, dan masyarakat itu harus bekerja bersama-sama dalam mendidik anak ini. Maka pendidikan seksual untuk anak itu pun harus dipahami oleh para guru di sekolah. Jadi kalau dari rumah orang tua mengajarkan menutup aurat, di sekolah pun seperti itu. Di rumah diajarkan tidak campur baur, ya, tidak ikhtilat. Di sekolah juga alangkah baiknya juga seperti itu. Jadi sejalan. Maka salah satu cara kalau di sekolah kami itu kelas 4 SD sudah mulai kami pisah kelasnya antara kelas laki-laki dan kelas perempuan. SMP dipisahkan kelasnya antara kelas laki-laki dan perempuan. Ini adalah upaya-upaya yang dilakukan supaya anak-anak itu mengerti betul, paham betul dengan cara berinteraksi antara laki-laki dan perempuan sehingga mereka aman dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Ustaz Samsul. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjut Mas Hermawan. Baik, terima kasih tanggapannya Pak Edi Muslimin. Memang yang Pak Edi sampaikan itu memang sekarang masih menjadi problem, masih menjadi masalah khususnya di pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Nah, karena masih menjadi masalah, berangkat dari situ, saya akan fokus untuk meneliti. Nah, saya ingin meneliti, ingin mengkaji metode apa yang cocok ya, yang kreatif, yang apa namanya, yang membuat siswa dan mahasiswa itu senang, gembira dengan akikah itu apa. Jadi ini masih saya dalami ya. Memang paradigma selama ini yang terjadi itu kan metode pembelajaran AIK itu baik di siswa maupun mahasiswa, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Sekarang kan metodenya berhenti hanya sampai sifatnya hanya tekstual dan normatif saja. Maka satu titik yang ingin saya buka, yang ingin saya singkap nanti di disertasi itu paradigma baru terkait dengan metodologi pembelajaran AIK yang basicnya adalah menggabungkan antara teks dan konteks gitu loh. Jadi tidak hanya tekstual secara normatif saja, tapi nanti akan dikembangkan, akan dikaitkan dengan metode pembelajaran AIK yang sifatnya kontekstual. Jadi menggabungkan antara tekstual dan kontekstual. Ya, memang contoh mudahnya sudah pernah dipraktekkan oleh Haji Ahmad Dahlan gitu, ketika beliau mengajarkan Quran surat Al-Ma'un kan banyak yang protes kok tidak ganti surat, kok Al-Ma'un terus. Ternyata tidak cukup teks saja, Al-Ma'un saja, tapi juga harus ada konteksnya, harus dipraktekkan dulu di masyarakat. Nah, kalau sudah paham Al-Ma'un secara teks dan kontekstual, baru ganti atau mempelajari surat lain atau materi yang lainnya. Ini Pak Edi, tanggapan balik dari saya.
saya coba mengarah ke sana paradigma baru yang berkaitan dengan metodologi pembelajaran AIK, yaitu penggabungan antara teks dan kontekstual. Terima kasih. Baik, ini sudah azan asar kebetulan, sehingga kita skors dulu. Nanti habis asar dilanjut sesi yang kedua dengan 2 makalah Pak Zaki dan Mas Isa ya. Pak Zaki dan Mas Isa, kemudian kita diskusikan dan nanti catatan akhir, kemudian kita akhiri. Ya, baik, kita skors. Di Solo udah azan asar. Oke. Saya kira sekitar 30 menit ya. Ya, Bro. Baik.